Selamat pagi saudara-saudari semua. Dengan gembira bisa melihat kitab Wahyu, dan di hari ini ada kata pembuka pengantar. Sebab banyak orang terhadap kitab Wahyu sepertinya sangat jauh, dan di dalam ada satu penglihat gambaran yang aneh yang mengenai perkara yang akan terjadi di masa yang akan datang, dipenuhi dengan kesemarakan Allah. Dan saya merasa kitab Wahyu sangatlah tegas, nyata, walaupun mengatakan tentang yang akan datang, tetapi ada hubungan dengan masa kita sekarang. Dan janganlah kita dikagetkan dengan penglihatan yang akan datang. Allah di sini menggunakan satu seperti panorama atau dalam mimpi, seperti mimpi, untuk menjelaskan penglihatan Allah seperti Daniel dalam mimpinya. Ini sungguh membantu kita untuk dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan waktu Yohanes menerima penglihatan dari Yesus Kristus yang dikatakan di pasal pertama, pasal 1 ayat 15, karena itu tuliskanlah apa yang telah kau lihat, baik yang terjadi sekarang maupun yang akan terjadi sesudah ini. Jadi ada 3 macam perkara yang kamu lihat. Di pasal pertama, yaitu Yesus sendiri menunjukkan kepadanya. Kemudian perkara yaitu perkara yang akan terjadi 7 jemaat, yang kemudian yang akan terjadi dari pasal 4 sampai 12. Dan kemarin kita melihat ada di situ 6 materai, dan ini menerangkan juga yang akan terjadi. Kemarin ada PPT agar kalian juga tahu apa yang kita kerjakan. Dan kita aja sepertinya sangat sama data. Dan di dalam kitab Wahyu ada 11 pasal menerangkan tentang penghakiman dari 7 tanda atau 7 bencana. Di dalam kitab Wahyu, angka 7 terus sering muncul. Ada 7 jemaat, 7 gereja, dan ada 3 lapis dalam penghakiman. Dan semuanya ada 21 bencana. Dan di kitab Wahyu memberitahukan kita dari setengah dari kitab Wahyu, dari kitab Perjanjian Lama. Sebab di dalam bencana ini mengulangi dari 10 perintah, dari 10 tulah Allah, atau mengulangi dari penglihatan jari Zakaria. Kemarin di pasal ke-6 menerangkan penghakiman pertama dalam membuka 7 materai, menyatakan ada 6 penghakiman atau munculnya bencana. Tapi ada keunikan dari antara 6 dan 7 materai, satu keselamatan yang positif, kemudian baru sampai ke materai yang ke-7. Waktu kita melihat kitab Wahyu, terlebih dari itu dalam 3 siklus ini sengaja ditulis supaya kamu agak tegang membaca kitab Wahyu, supaya kamu tidak tenang, yang terhadap masa depan dipenuhi dengan kegelisahan, khawatiran. Ini maksud dari Yesus atau dari Yohanes
agar memberikan pesan yang penting terhadap 7 bencana ini. Akhirnya Yesuslah sang pemenang, dan juga para orang umat yang mengikuti dia juga akan dalam meraih kemenangan. Dari kitab Wahyu memberikan kita dalam bahwa orang yang mengikuti Allah akan menghadapi penderitaan, bahkan penderitaan besar, tetapi Yesus Kristus akan menyelamatkan kita, dan di dahi kita tertulis nama Allah. Dia pasti akan memberikan kesepian pelindungan bagi umatnya. Jadi ini memberikan kita mengira bahwa Yesus bisa penghalang bencana, tidak ada satu keburukan terjadi pada kita. Tetapi dalam kitab Wahyu memberitakan kita bahwa dalam menghadapi penderitaan, satu goncangan dan penderitaan besar, tetapi di dalam setiap cycle akan muncul Yesus. Bahkan sampai lapis ketiga dalam cawan yang ketiga, bukan satu final dari peperangan. Yesus dengan mengendari kuda putih menang seluruhnya. Jadi dilihatnya seperti yang aneh, tetapi sesungguhnya Yesus lagi membantu kita bahwa kamu seumur hidup dan yang akan datang dalam penderitaan, bahwa kita punya kekuatan untuk menghadapi, dan goncangan tidak akan menggoncangkanmu, tetapi Yesus Kristus akan menanggungi bagimu. Kita peperangan bagi anak domba. Yang akan seterusnya akan banyak penglihatan, dan di situ ada 3 siklus dalam penderitaan akan terjadi, dan setiap siklus akan dilihat dari penderitaan berikutnya. Dan setelah membuka materai yang ke-7, ada 7 sangkakala, kemudian ada 7 cawan. Dan hari ini kita melihat di antara materai ke-6 dengan antara materai ke-7 apa yang terjadi. Ini merupakan satu sisipan. Kita dalam 6 materai kemarin dilihat ada 4 tahap. 1 peperangan, kemudian yaitu yang martir seperti akhir zaman, seperti bata matahari, bintang, semuanya akan jatuh terhadap 6 bencana. Ayat 6 di ayat 17 dikatakan, siapa yang dapat bertahan? Siapa yang dapat bertahan menghadapi penderitaan yang besar? Meskipun dia orang yang mengikuti Allah, tapi bencana yang begitu besar, bagaimana menghadapi? Dan hari ini juga bertanya bagimu, siapa yang bencana apa yang sedang kamu hadapi? Sang Kristen atas dalam penderitaan setiap hari yang kita hadapi, mungkin kamu akan bertanya, siapa yang dapat bertahan? Dalam titik terdapat nikahan, siapa yang dapat bertahan? Terhadap keuangan, terhadap anak-anak, mungkin kamu merasa putus asa. Tapi pada saat bertanya siapa yang dapat bertahan, di pasal ke-7, siapa yang dapat bertahan? Di situ ada 144.000
dengan tema hari ini, menjadi pilihan Allah, menjadi pasukan anak domba yang disembelih, yang telah disembelih. Kita bukan pasif menghadapi penderitaan, sangat menderita, sangat disakiti, tetapi dalam penderitaan kita akan menjadi pasukan dari Yesus Kristus. Pasukan Kristus akhirnya menjadi prajurit, mempelai prajurit dalam pernikahan pesta perkawinan anak domba. Yesus Kristus seperti menikah dengan kita. Ini salah satu penampakan dari Kidung Agung. Di pasal ke-7 dikatakan, Yohanes pertama dia melihat, ayat ke-4 mendengar, ayat ke-9 aku mendengar, aku melihat, ayat ke-9. Pertama di situ Yohanes melihat, tapi kemudian tidak dapat melihat. Kemudian dilihat ada orang seperti menghitung seperti sensus, waktu dia melihat orang-orang yang dicatat dengan orang yang didengar. Kemudian yang akhir dia lihat pun berbeda. Di hari ini 2 poin, 1 sampai dengan 8. Saya memberikan tema pilihan Allah. Pada saat orang bertanya siapa yang Yohanes bertanya siapa yang dapat bertahan dalam malapetaka yang besar, Yohanes melihat seorang malaikat. 1 sampai 3. Dia melihat seorang dengan membawa materai Allah. Di bumi Allah memilih orang-orang yang di dahinya tertulis nama Allah. Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa materai Allah yang hidup. Di sini tujuannya supaya jangan merusak bumi dan laut atau pohon-pohon sebelum kami memateraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Dan di dalam materai dilihat akan terjadi gempa bumi, angin yang besar. Tapi di sini Allah berkata hendak melindungi umatnya. Setiap orang yang dahinya tertulis nama Allah, maka bumi tidak akan menyakiti mereka. Jadi terhadap orang pilihannya Allah mempunyai pelindungan spesial. Ini menerangkan di akhir zaman. Tetapi yang seperti kita renungkan, Allah juga terhadap kita mempunyai pelindungan yang spesial untuk menghadapi dalam penderitaan, bukan untuk menginginkan nyawamu. Walaupun seperti di pasal 6 sampai orang mati martir, tetapi Kristus masih tetap menjaga nyawa orang. Dan siapa yang bisa mendapatkan materai ini? Ayat keempat, aku mendengar jumlah mereka yang dimeteraikan itu 144.000 yang telah dimeteraikan dari suku keturunan Israel. Jadi Yohanes mendengar, tetapi dia tidak dapat melihat materai. Ini seperti satu sensus yang mengulang di kitab Bilangan pada saat mencatat jumlah orang Israel.
Di dalam mencatat jumlah orang, Musa mencatat jumlah orang, siapa yang namanya tercatat bisa masuk tanah perjanjian. Kalau kamu melihat di kitab bilangan, setiap suku mempunyai jumlah masing-masing. Dalam sensus, semua orang Yahudi sangatlah penting bagi mereka. Bagi yang mempunyai ternyata dia bisa masuk ke dalam tanah perjanjian, sedangkan yang tidak tercatat tidak ada bagian dari Allah. Seperti di kitab kehidupan, mungkin kamu juga sangat khawatir apakah kamu, orang rumahmu ada dalam kitab kehidupan. Yesus kembali di sini menghitung jumlah orang yang diselamatkan. Dan orang-orang ini bersama dengan aku masuk di dalam kekalahan dan janji. Mungkin kamu berkata 144.000, mungkin di antara di Cunwan saja tidak cukup. Tapi di dalam penilaian Alkitab mempertegas ini jumlah yang lebih dari ini. Dan di dalam mencatat dari juga ada yang tidak berhadapan dengan kebenaran, seperti suku Dan sudah tidak ada, Gad juga tidak ada. Awal kita bilangan suku Dan mereka bisa masuk tanah perjanjian, tetapi di akhir zaman suku yang dipilih Allah awalnya akhirnya tidak lagi dipilih. Mungkin para peneliti Alkitab bertanya mengapa suku Dan mempunyai hal yang demikian. Salah satu di perjanjian alasannya suku Dan mereka terus menyembah berhala, bahkan mereka menggunakan tanah perjanjian sebagai pusat penyembahan berhala. Jadi bukan hanya mereka sendiri yang menyembah berhala, bahkan juga membawa 11 suku lainnya orang-orang ini untuk menyembah berhala. Pada saat pecahnya kerajaan utara dan selatan, Yerobeam yang berada di sebelah utara Israel, tempat ini, dia di situ membangun mesbah penyembahan berhala dan berkata kepada orang Israel mereka tidak perlu pergi ke Yerusalem untuk menyembah Allah, cukup di tempat dan untuk menyembah lembu emas. Jadi dia membangun Yerusalem yang tidak mempunyai license, ya, palsu, sehingga membuat orang Israel mereka jatuh dalam dosa, sehingga sampai pada Asur menjajah utara selatan dan Israel utara. Akhirnya suku Dan pun lenyap. Dalam perjanjian juga di kitab setiap dan di jumlah, yaitu dari yang sulung yang pertama yaitu Yehuda, kemudian Ruben. Di kitab Kejadian dikatakan bahwa Ruben telah kehilangan hak kesulungannya. Tetapi waktu Allah mengikat perjanjian dengan Daud, maka Yehuda menjadi urutan yang pertama. Perubahan ini memberitahukan kepada kita bahwa kita kalau tidak menghargai pilihan Allah, maka kamu akan kehilangan pilihan Allah itu sendiri. Dan sampai akhirnya dia tidak lagi namanya
Ingat, yang harus mengingatkan kita, siapa yang tulis dalam namamu, nama siapa tertulis di dahimu, menghadapi yang akan datang. Kita percaya Yesus telah menebus kita. Jadi kita seluruhnya milik Yesus. Di atas dahimu telah terpahat nama Yesus. Namamu telah dibeli oleh Allah. Dan hari ini bertanya pada dirimu sendiri, adakah kamu merangkul identitas ini? Adakah kamu melihat bahwa identitas adalah imamat yang rajani? Pastor Joshua terus berkata, kita adalah imamat yang rajani. Dalam tempat kerja kita juga imamat yang rajani, tetapi banyak orang yang hidup dalam ketakutan, dan para pembesar atau kita sebagai orang bawahan, kita tidak perlu berusaha. Tapi seberapa tidak percaya dirimu atau dalam ketakutanmu, kamu mencintai dunia, mencintai keuangan lebih banyak mencintai Allah. Sesungguhnya ini mewakili bahwa kamu tidak sungguh-sungguh menghargai pilihan Allah, dan pilihan Allah punya batas waktu. Kamu terus tidak menanggapi panggilan Allah, maka Allah akan mencari orang lain untuk menggantikanmu. Ini satu bencana bagi kita. Tapi di hari ini mengenai masa datang, kita wahyu memberikan pada kita hari ini dan yang akan datang. Pada saat dunia dalam bencana, Allah memilihmu sebagai imamat yang rajani. Jangan memusnahkan zaman Allah kepadamu, dan jangan sampai Allah menunggumu, tetapi rangkullah yang tertulis di dahimu bahwa ada materai Allah. Kalau kamu di dahimu bukan materai Allah, maka kamu akan segera direbut oleh dunia. Maka setan akan segera menuliskan dahimu dengan angka 666. Jadi sampai di akhir zaman ada dua macam orang. Hari ini kita menghargai pilihan Allah kepada kita. Hari ini gereja memanggilmu dalam sesuatu. Bangkitlah dan renungkanlah. Ini yang dilihat dan didengar oleh Yohanes. Poin yang kedua, 9-17. Saya memberi tema sebagai mempelai pengantin, prajurit pengantin. Setelah dia mendengar di ayat 9, aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar banyak orang yang tidak dapat terhitung banyaknya dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa. Ini ada dua keadaan. Dia mendengar orang Israel yang dipilih. Di situ ada 114.000. Di situ dia melihat, jadi terdiri dari suku Yehuda 12.000, suku yang lainnya juga 12.000, tetapi yang akhirnya yang dilihat oleh Yohanes adalah dari segala bangsa, suku, kaum, dan bahasa. Bukan cuma 12.000, tetapi dikatakan tidak dapat orang menghitungnya. Jadi pilihan perjanjian lama Yohanes di Yohanes ini sampai di perjanjian lama ini seperti pilihan Allah terhadap bangsa-bangsa. Seperti di kitab para rasul, ada orang Yahudi, ada orang Yunani.
Dan Anda berkata bahasa Yunani, ada bahasa Ibrani. Ada juga orang-orang non-Yahudi, pembesar-pembesar. Akhirnya dari pilihan Allah atau gerejanya adalah bangsa-bangsa, dan bahkan jumlahnya tak dapat terhitung banyaknya. Ini adalah kita. Kita tidak ada memiliki darah keturunan Yahudi, tetapi akhir dari yang dilihat oleh Yohanes bahwa kita akhirnya punya bagian dari Allah. Bahkan yang mereka lakukan apa? Ayat 11 dikatakan, semua malaikat berdiri mengelilingi tatah, dan tua-tua keempat makhluk itu mereka tersungkur di hadapan tatah itu dan menyembah Allah. Para bangsa-bangsa yang mengikuti anak domba, ayat 12, terjadi 7 pengpujian. Tertulis, pujian, kemuliaan, dan hikmat, dan syukur, dan hormat, dan kekuasaan, dan kekuatan bagi Allah kita untuk selama-lamanya. Amin. Ada 7 kata. Dan seorang dari para tua-tua itu bertanya, siapa yang memakai jubah putih dan dari mana mereka datang? Jawab Yohanes kepadanya, Tuhan mengetahui. Lalu ia berkata kepada mereka adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan besar, yang telah mencuci jubah mereka, membuat putih di dalam darah Yesus. Mereka adalah orang-orang yang diselamatkan, bahkan telah diselamatkan dengan darah Yesus Kristus. Darah Yesus melambangkan kasih Kristus dalam penguasa bumi. Mereka menggunakan ketakutan untuk mengendalikan, tetapi Yesus menggunakan kasih untuk mereka menghadapi manusia. Pada saat kita menghadapi kesusahan besar, kita sungguh-sungguh mengalami kasih dan anugerah Allah, maka di dalam hatimu akan dengan sukarela, dengan sungguh-sungguh hati mengikuti anak domba Allah ini. Sebab anak domba, dia telah terpecah bagimu, sehingga orang-orang yang dari bangsa-bangsa, dari suku, bangsa, bahasa, mereka sujud menyembah. Dari ayat 15 juga dikatakan, pada saat pengikut anak yang telah disembelih ini dan melayani mereka, ayat 16 dikatakan mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi. Dan di sini dikatakan kita minum air kehidupan, maka kita tidak akan dahaga lagi, dan kita makan makanan rohani, kita tidak akan lapar lagi. Ini merupakan satu akhir. Ini juga merupakan petunjuk di kitab Yohanes terhadap perempuan Samaria dan 5 roti 2 ikan, dan mengatakan akan air kehidupan. Dan selain itu dikatakan anak domba yang tengah-tengah tatah itu akan mengembalakan mereka dan menuntun mereka di mata air kehidupan, dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Ini tidak perlu sampai di akhir zaman bisa mengalami. Sekarang pun kita bisa mengalami versi ini. Pada saat kamu mengenal Yesus dalam hidupmu, tidak lagi lapar dan dahaga. Bahkan Allah lewat gereja mengembalakan kita setiap orang. Pada saat kita mengikuti Allah,
Sesungguhnya Allah memberikan spesial toko bagi kita, bagi gereja, bagi kita setiap orang. Dan hari ini kita menjadi prajurit pengantin. Mengapa dikatakan prajurit? Sebab dalam sensus ini merupakan sensus imamat rajani. Di kitab bilangan mereka mencatat orang yang para laki-laki yang sanggup yang bisa berperang. Dan ini juga merujuk pada kitab bilangan. Jadi Allah menuntun kita mengikuti Allah. Setiap orang harus bangkit berperang. Di tempat pekerjaanmu, keluargamu, kamu harus berperang. Bahkan waktu gereja menghadapi serangan, kamu pun harus bangkit berperang. Dalam hubungan yang goyah, kamu pun harus bangkit berperang. Ini dalam 6 materai ini yang menggoncangkan orang Kristen. Siapa yang dapat bertahan? Jawabannya, kita dapat bertahan sebab kita mengikuti anak domba yang telah disembelih, Yesus Kristus. Dia mengembalikan kita, dia mengenyangkan kita. Maka kita bisa bangkit berperang untuk mengalahkan goncangan dari setiap situasi. Jadi saudara-saudari semua, kami semua dipilih. Kita orang Kristen bukan hanya dalam kenyamanan kita. Dalam kesusahan di akhir zaman, kamu harus bangkit untuk berperang. Hari ini kamu harus melihat bahwa kamu berharga, identitasmu, kamu dipilih. Dan Yesus Kristus, kamu harus percaya padanya bahwa dia akan melindungimu. Kamu pasti akan menang di dalam setiap kesulitanmu. Kita harus lebih lagi banyak bangkit melayani, menyembah dan melayani Allah kita. Di dalam peperangan ini, goncangan ini, kita bisa melihat Allah yang nyata. Saya yakin Gereja 611 ada bagian pada akhir zaman. Dan setiap orang dalam bagian 611, kita melihat kemuliaan dalam pilihan. Dan hari ini pun kita pun menanggapi, mari kita menyembah Tuhan Allah kita. Dan hari ini juga ada doa keliling. Gereja dan juga para siswa. Mereka akan di tempat sekolah untuk doa keliling. Yesus，我哋讚美你。不如我哋後邊嘅弟兄姊妹一齊舉起手啊嘛！係啊，呢幾日年宵啊，我哋嚟一齊嚟到去走土，為呢一個嘅年宵嚟到去預備。主耶穌，你與我哋每一個嘅走土團隊同在，我哋每一個人呢都係有你嘅印記。我哋走到街道上面，去到小學，我哋帶住你俾我哋嘅權柄，奉耶穌基督嘅名呢，祝福我哋每一個。使用我哋每一個，你派使者與我哋同行，我哋要穿起全副嘅屬靈軍裝，以真理當作帶子束腰，以公義當作護心鏡遮胸。我哋有平安福音走路嘅鞋穿喺我哋嘅腳上，我哋咧拎起信德嘅盾牌，戴上救恩嘅頭盔，拎起聖靈嘅寶劍。神啊，你與我哋同在，羔羊嘅寶血遮蓋我哋，保護我哋同我哋後方嘅家人，我哋嘅教會。主耶穌，我哋讚美你，係你差遣我哋嘅，我哋就同心嚟服侍你。多謝耶穌，多謝你聽我哋嘅禱告，奉主名求，阿們。讓我們來敬拜，你是配，為你是配，配得權柄豐富，配得智慧能力，你是配，為你是配，配得尊貴榮耀和讚美。耶穌，唯有你是
做祭司在地上，执掌王权，因为你曾被杀，因为你曾被杀，用自己的血，从各族各方各国人民，买了人来，将他们归于神，做祭司在地上，执掌王权。你是配，为你是配，你配的，配的权柄丰富，配的智慧能力，你是配，为你是配，配的尊贵荣耀和赞美。让我们再次来宣告：耶稣，唯有你，你是配，为你是配，唯有你配的一切的权柄和丰富，配的权柄丰富，配的智慧能力，你是配，为你是配，配的尊贵荣耀和赞美，因为你曾被杀，用自己的血，从各处各方各国各地，就是的，你用宝血赎回我们，买了人来，你将他们归于神，做事在地上，执掌王权。你是配，为你是配，配的权柄丰富，配的智慧能力，你是配，为你是配，配的尊贵荣耀和赞美，配的尊贵荣耀和赞美。哈利路亚，哈利路亚，主啊，你係配得㗎。Engkau layak, Engkau anak domba yang disembelih, Engkau yang berkuasa. Yesus, kami memuji Engkau dan terima kasih. Saudara, mari kita bersama kita berdoa. Bagi kita harus berjaga-jaga, kita harus teguh dalam iman kita. Tuhan telah menyelamatkan kita dalam kerajaannya, dan kita mengikuti Allah. Mari kita berdoa. Haleluya. 主啊，你買贖我哋，主啊，你讓我哋每一個能夠咧去安息嘅寶血嚟到嘅成為進入你嘅國度嘅當中。主啊，我哋要嚟到跟隨你啊！主啊，喺生命冊上面，我哋仍然存留我哋嘅名字。耶穌，我哋讚美你。主耶稣，我们赞美你。主要谢谢你把今天经文放在我们的面前。主，我们看到当人口 Di sini kami melihat di sini ada dari 44.000 para tua-tua di sini dari 12 suku Israel, tapi tidak ada, telah lenyap suku Dan. Tuhan, kami setiap orang telah dipilih dalam mengikuti Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami tahu bahwa kami setiap orang adalah imamat yang rajani di dalam zaman perjanjian lama, di dalam pujian para tua-tua. Di situ mereka berseru keselamatan bagi Allah yang duduk di atas tahta dan anak domba, dan namamu juga, nama engkau pun menulis nama engkau di dahi kami, keselamatan bagi Allah kami. Tuhan, tolong kami agar kami selalu berjaga-jaga dan memegang pada identitas Kau berikan pada Engkau. Jangan sampai dalam penderitaan kami
kehilangan. Tuhan tolong kami di dalam Kristus agar kami menghargai dan menghargai harga dan keselamatan-Mu. Engkau tolong kami, berkati kami. Saudara semua, mari kita berdoa. Dalam menghadapi kesulitan atau penganiayaan, mungkin kita akan memilih untuk meninggalkan Allah. Kita tidak bisa bertahan dalam tekanan. Kita lupa bahwa kita anak Allah. Dan sekarang kita merenungkan dalam kesusahan bagaimana Allah menolong kita, dan tetap yakin di dalam setiap kesesakan atas pertolongan Allah kita. Kesulitan bukan untuk kita meninggalkan Allah, tetapi harus terus teguh berpegang kepada Allah, dan kita mengaku akan kelemahan kita. Kiranya di dalam doa Tuhan menambah kekuatan bagi kita. Tuhan, kami berseru kepada Engkau. Tuhan, di dalam kami berseru kepada Engkau. Tuhan, berseru untuk keluarga kami, perekonomian kami, terhadap hubungan kami dan goncangan dalam masyarakat, dan juga uang rumah dan pekerjaan yang lain. Hati hidup kami hancur, tetapi Tuhan, kami tahu pada saat kami berdoa, maka terang-Mu ada di dalam tengah-tengah kami, terang dan kuasa pengharapan masuk di dalam situasi kami, karena Engkau adalah anak domba yang menang, Engkau yang telah menang. Dan kami berseru kepada Engkau, beri kekuatan kepada kemenangan, beri pada kami, berikan iman kemenangan pada kami, sebab Engkau menang dan menang lagi. Yesus, kami berharap kepada Engkau. 我跟随你，继续积极漫步，纵然面对挑战，也有眼泪感到疲惫。
當神找到我們的時 pada 候， saat 就會變。 Allah mencari kita semua pada berubah. Di sini di dalam ayat dikatakan kita harus menjadi pengganti prajurit menghadapi peperangan itu takut dan juga peperangan merujuk juga pada luka dan semua kita punya pengalaman. Kita bersama menggunakan ayat 15 sampai 17 kita berdoa bagi kita. 15 sampai 17 berdoa untuk kita sebab ini adalah janji yang diberikan kepada Allah yang di sini yang melayani Dia kita dibentangkan kemahnya kita tidak lagi menderita lapar, dahaga dan terik matahari tidak lagi menimpa kita dan juga di situ Tuhan sendiri yang menuntun kita menuju air kehidupan dan menghapuskan air mata. Di sini ada peperangan, ada berkat, bukan menyerah. Jadi ketika kita bersama untuk berdoa menggunakan ayat 15 sampai 17. Terima kasih Tuhan, janjimu Tuhan, Engkau yang duduk di atas tahta dan membentang kemahmu di atas kami semua, dan kami terima janji ini agar yang duduk di atas tahta dengan kemahmu membentangi di seluruh gereja 611 semua saudara-saudari kami dan semua keluarga kami dimanapun kami berada di setiap tempat dengan kemah alam melingkupimu, dan juga kita tidak akan lapar dan tidak dahaga dan terik matahari tidak akan menimpa pada kemah kita. Dan dalam nama Tuhan Yesus, dengan firman-Mu, dengan petunjuk-Mu Roh Kudus, Kau curahkan pada kami sendiri. Kau mengembalakan kami setiap orang, setiap hari. Kau berikan mana yang segar dan air kehidupan untuk mengembala kami, memelihara kami. Engkau di akhir zaman, Engkau yang berperang bagi kami, bahkan dengan mengandalkan Engkau kami meraih kemenangan dalam nama Yesus. Kita deklarasikan dalam kasih Tuhan bahwa Dia adalah Raja kita. Tuhan memberikan kemenangan dan dipimpin satu foto tadi.
大家見唔見到啊？ Di 係啦，我 sini 要俾大家 adalah 望 yang 一望 akan di 喺尋 rumah 日嘅裏邊咧， sekolah. 其實我哋有一班嘅義工啦，我哋嘅同 Di 工 sini 啦， ada 同 tenaga 埋咧 kerja 係一班教 sosial, 會學 rekan 校嘅人咧， gereja. 我哋就 set 咗呢啲嘅 Mereka 帳幕 telah 啦，拉晒 membangun 全球嘅燈啦，而且 tenda-tenda 咧 di 係 sini 真係我哋嘅媒體啦， dan juga 呢個見唔 di 到我哋搭 media. 嘅 backdrop， 而且咧呢個係音響嘅部分啦、舞台嘅部分啦，仲有好多其他嘅部分。 Yang bagian gereja pusat dan juga ada yang dari 第一樣 bagian 嘢 yang 我哋 lain. 係想同小學有更深嘅 Sama 連結。第二樣嘢就係喺呢 kita 3日 berdoa 裏邊 untuk 咧， hal 其 ini 實我哋嘅辦學團體啊，即係小學嘅辦學團體咧，兩位伯伯咧， Sebagai 佢哋咧 pendidikan 係送出咧係一支包飯，就讓區內咧。 dibagi dari setiap lapis masyarakat keluarga datang di sini dan malam ini ada 200 keluarga untuk menerima seperti sembako bantuan. Besok ada 500 keluarga. Di sini kami bekerja sama dengan bagian distrik Bupati dari distrik daerah ini. Di tahun baru mereka bersama membagikan berkat dan juga mereka meraih berkat dari pohon kehidupan kemarin. Puji Tuhan kami semua berjalan lancar. Kemarin kami pikir bekerja sampai malam, tapi masing-masing bareng-bareng orang-orang terus datang, bahkan kiranya Tuhan membantu kami setiap yang membantu mereka yang berpangeran. Satu pameran mereka satu malam bisa mereka pameran itu bisa semalam menghasilkan 3 juta, tapi demi untuk menolong kami kemarin dia merah untuk membantu kami tidak buka tokonya, padahal dia belum percaya Tuhan. Dia bersyukur sekali Tuhan dengan bangsa-bangsa memberikan kira setiap orang untuk berdoa, setiap rekan gereja, setiap bagian permainan dalam pasangan kita juga diklasihkan. Semua yang datang mereka juga percaya Tuhan. Satu-satu keluarga percaya Tuhan Yesus. 而且生命樹嘅水喺噴泉嘅裏邊，係你所命定嘅噴泉嘅裏邊咧，係源源不絕嘅出嚟滋養每一個人嘅生命。主啊，你親自嘅使用我哋每一個嘅弟兄姊妹，主啊，讓我哋喺呢3日嘅裏邊，我唔係淨係籌款啊，主啊，我哋要得着眾多嘅人啊，而且讓佢哋認識耶穌基督係美好嘅，嗰個坐在高寶座上嘅羔羊係得勝嘅，得勝嘅。主你親自嘅嚟與我哋每個人同在，主我哋好多謝你，願你親自嘅，讓你嘅號角喺小學嗰度咧係被升起。神你都保守我哋每一個人，讓我哋去邀請嘅時候，每一個人都願意嚟到當中，同我哋一齊嘅去經歷主你嘅神蹟。主我哋多謝你。 Tuhan Yesus, kami berterima kasih. Kemuliaan-Mu ada di tengah-tengah kami. Engkau mengutus malaikat-malaikat-Mu cuma di rumah sekolah ini, tempat yang kami mengadakan pasar malam. Di setiap tempat Engkau kuduskan dan urapi setiap
tenda-tenda permainan, bagian-bagian permainan semut, agar mereka dapat juga meraihkan jiwa-jiwa dan urapi para pendoaan profetik, dan juga ke teman yang baru. Mereka siap berdoa setiap jiwa-jiwa masuk dalam keluargamu dan kerajaanmu. Tuhan, Engkau urapi kami, termasuk kami semua dan juga orang rumah kami di masa-masa peperangan itu. Engkau memberikan damai dan kesehatan, anugerah-Mu menyertai kami. Kita bersama terima berkat. Aku dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu. Jalan mengikuti Allah bukan ada kesulitan dan penderitaan, dan bahkan ada air mata. Dalam nama Tuhan Yesus aku memberkatimu di masa di titik terendahmu. Disitulah saat kamu mengalami Yesus dan mujizat yang besar. Dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu di masa hidupmu. Jalanmu mengikuti Allah seumur hidup. Kami sungguh-sungguh adalah prajurit pengantin. Kamu tidak lupa pada identitasmu, dan kamu tidak lupa bahwa kamu dipilih dari beribu-ribu orang, dan di atas dahimu tertulis materai miliknya. Kamu selamanya milik Allah, dan Allah tidak akan lupa padamu. Dan dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu. Segala bencana malapetaka tidak akan mendekat pada rumahmu dan keluargamu. Segala keperluanmu, baik jasmani, rohani, kesehatan, hubungan, semuanya Tuhan, setiap lapis Tuhan memuaskanmu dan menyediakan bagimu, memberimu, memberkatimu, bahkan di dalam kehidupan setiap bagian yang perlu disembuhkan. Roh kuasa kesembuhan Roh Kudusmu hadir di tempat itu, dan seluruhnya menyembuhkanmu. Yang terkenan, ada yang terikat, ikatan semuanya terputus dan terbuka. Dan dalam nama Tuhan Yesus aku tuliskan, kamu bebas, kamu orang merdeka di dalam Kristus. Kamu dibebaskan. Di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan, dan pasti kamu akan mendapatkan kebebasan rohani dimanapun kamu berada. Air matamu Allah yang menghapuskannya, dan juga kamu harus bangkit menjadi orang yang menyembuhkan orang lain. Masa lalu bagaimana Allah menghapuskan air matamu, dan yang akan datang Tuhan akan memberkati lewat kamu menghapuskan mata orang lain. Dan tangan Allah menyertaimu, memberkatimu, melindungimu, menjagamu dari sekarang sampai Yesus Kristus datang kembali. Bukan hanya kamu diberkati, keluargamu turun-temurun juga oleh karenamu diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus mendoakanmu, amin.